Bagaimana status Imam Ali bin Abi Thalib diperdebatkan dalam literatur Muslim awal? Apakah pemerintahannya dianggap sah meskipun sebagian sahabat menentang bahkan berperang melawannya? Dan bagaimana peran ulama ahlul hadis dalam mengangkat status Imam Ali bin Abi Thalib? Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buku yang judulnya adalah Opposing the Imam, The Legacy of the Nawasib in Islamic Literature, karya Nabil Hussein. Buku ini diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 2021. Jadi Nabil Hussein sendiri merupakan seorang associate professor di bidang religious studies di University of Miami, dan dia mendapatkan gelar PhD-nya dari Princeton University. Jadi, judul buku ini adalah Opposing the Imam, The Legacy of the Nawasib in Islamic Literature. Yang kalau kita terjemahkan artinya adalah oposisi terhadap Imam Ali dan warisan Nawasib in Islamic Literature. Warisan Nawasib di literatur Islam. Nawasib ini yang ditafsirkan oleh si penulis buku ini sebagai gerakan atau semangat anti Ali. Dan dia menyebutkan bahwa gerakan radikal yang menolak kepemimpinan Ali itu tersebar di banyak kelompok. Nanti kita akan bahas di situ. Bicara tentang status Imam Ali pada masa awal Islam, kita tidak akan lupa dengan sejarah perang antara Imam Ali dengan Aisyah, istri Rasulullah. Dalam sejarah ada yang disebut dengan Perang Jamal, perang unta, di mana Aisyah mengendari unta untuk berperang melawan Ali. Kita temukan dalam buku ini membahas pertama kali tentang sejarah awal kebencian kepada Ali itu muncul. Salah satunya terkait Perang Jamal itu. Hussein Nabil, penulis buku ini, mencoba mencari alasan atau meneliti alasan mengapa Aisyah ini dalam tanda kutip benci kepada Ali ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Aisyah itu seorang yang sangat pencemburu, dan Nabi Muhammad digambarkan sangat menyayangi istri pertamanya, yaitu Khadijah. Putri Nabi yang bernama Fatimah, yang kemudian menjadi istri dari Ali, itu menjadi pengingat kepada Khadijah. Nah, itu ada juga cerita bahwa Aisyah tidak terlalu suka kepada Ali karena suatu ketika terjadi peristiwa hadisul ifk, ya, di mana Aisyah itu dianggap telah melakukan kesalahan atau berselingkuh dengan orang lain. Konon dikatakan bahwa Ali menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk menceraikan Aisyah. Nah, jadi saran Ali ini direkam dalam Sahih Bukhari. Suatu hadis yang berkata, wa amma Ali bin Abi Thalib faqala ya Rasulullah lam yudhaikillah alaika wa nisa'u siwa'uha kathir. Jadi Ali berkata kepada Nabi Muhammad bahwa, wahai Rasulullah, Allah tidak menyempitkan masalah hidupmu, dan perempuan selain Aisyah itu di luar sana banyak. Latar belakang mengapa Aisyah dikatakan membenci Ali. Itu pula barangkali yang mendorong Aisyah berperang melawan Ali. Dalam perang itu dipimpin oleh 3 orang, Aisyah yang sudah kita jelaskan tadi. Ada juga 2 pemimpin perangnya adalah Zubair dan Tolhah. Dan Zubair dan Tolhah ini adalah menantu dari Abu Bakar. Jadi anak pertama Abu Bakar yang bernama Asma itu menikah dengan Zubair. Sedangkan anak perempuan Abu Bakar yang terakhir yang bernama Ummu Kulthum itu menikah dengan Tolhah. Perang ini dianggap merepresentasikan sebagai perang dari keluarga Abu Bakar melawan Ali. Mengapa demikian? Karena tadi menantu Abu Bakar, putri Abu Bakar, dan 3 putri Abu Bakar ini terlibat dalam perang itu. Bahkan 1 anak Abu Bakar yang bernama Abdurrahman juga berperang di pihak Aisyah. Meskipun tidak semua anak Abu Bakar itu ikut berperang di pihak Aisyah. Kita tahu ada namanya Muhammad bin Abi Bakar, itu di anaknya Abu Bakar tapi dibesarkan oleh Ali, dan ia ini berada di barisan Ali. Bagaimana kita tahu juga bahwa di masa awal setelah Ali memenangkan Perang Jamal, kemudian kelompok Muawiyah dan tentaranya itu berperang melawan Ali. Menurut Nabil Hussein, ia meneliti berbagai literatur, mengatakan bahwa Ali barangkali terlibat dalam konspirasi membunuh Utsman. Karena anak tiri Ali tadi yang namanya Muhammad bin Abi Bakar itu membolehkan orang-orang yang memprotes Utsman dari Mesir itu masuk ke Madinah saat itu. Tidak hanya itu,
Muhammad bin Abi Bakar yang dituduh terlibat dalam konspirasi membunuh Utsman ini oleh Ali diangkat sebagai gubernur ketika Ali menjadi khalifah. Itulah yang membuat kalangan Muawiyah itu merasa Ali ini tidak adil, melindungi orang yang terlibat dalam konspirasi membunuh Utsman. Kebencian kelompok Muawiyah terhadap keluarga Ali itu masih terjadi. Diceritakan bahwa Marwan bin Hakam, ini adalah salah seorang gubernur pada masa Muawiyah, itu menolak jasad Hasan, yaitu putranya Ali, untuk dimakamkan di dekat kuburan Nabi Muhammad. Marwan bin Hakam dan bala tentaranya datang untuk menghadang dan tidak mengizinkan jasad Hasan dimakamkan di area tersebut. Dan ini direkam misalnya oleh Az-Zahabi dalam karyanya Syiar A'lam An-Nubala, ya. Walamma aradu ayyadfinul Hasan fil hujrah an-nabawiyah waqa'a hisam. Tidak hanya sampai di situ, kebencian dari dinasti Umayyah kepada keluarga Ali terus-menerus terjadi, ya. Bahkan ada cerita di mana Muawiyah sendiri itu mencela atau berbicara secara negatif tentang Ali pada masa ketika memberikan khutbah Jumat. Direkam oleh Ibnu Abi Daud dalam syarah Nahjul Balaghah, juga direkam dalam Sahih Muslim. Misalnya, amara Muawiyah Ibnu Abi Sufyan Sa'ad faqala ma manaka an tasubba Aba Turab. Jadi Muawiyah menyuruh Sa'ad untuk mencela Ali, dan kemudian Sa'ad merasa tidak mau. Kemudian Muawiyah bertanya, mengapa apa yang menghalangimu untuk tidak mencela Ali? Dan di sini disebut nama Aba Turab, ya. Jadi kelompok Muawiyah tidak mau menyebut nama Ali karena itu mengingatkan kepada koneksi atau relasi Ali dengan Nabi. Jadi mereka lebih suka menyebutnya dengan nama Abu Turab. Pertentangan terhadap Ali juga disampaikan oleh kelompok Mu'tazilah Basrah awal, termasuk yang paling getol di sini adalah Abu Bakar Al-Asham dan Hisam Al-Fuati. Misalnya Al-Fuati berpendapat bahwa kekhalifahan atau pemerintahan Ali itu tidak sah, tidak valid. Mengapa? Karena tidak ada ijma saat itu. Kita tahu tadi, kita sudah cerita bahwa ketika Ali dibaiat oleh sebagian orang menjadi khalifah, itu tidak semua sahabat setuju. Bahkan Aisyah, Thalhah, dan Zubair itu berperang melawannya. Begitu juga Muawiyah di pihak yang lain juga berperang melawan Ali. Berarti tidak ada ijma. Karena tidak ada ijma, tidak ada konsensus, maka pemerintahan Ali itu dianggap batal oleh Al-Fuati. Begitu juga Al-Asham, ia berpendapat bahwa khalifah yang sah itu justru Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah, bukan Ali. Karena sama alasannya, karena tidak ada konsensus. Yang sah itu justru Muawiyah. Mengapa? Karena Muawiyah itu sejak masa Umar dan Utsman, ia ditunjuk sebagai gubernur Syria. Dan ketika sang presiden, ya, atau sang pemimpin tertinggi Utsman wafat, maka yang berhak, yang punya otoritas adalah para gubernurnya. Dan itu adalah Muawiyah. Dan kata Asham juga, Muawiyah ini berhak melawan Ali. Mengapa? Karena yang pemimpin yang sah saat itu adalah Muawiyah, karena ia ditunjuk langsung oleh Utsman. Kemudian Ali memproklamirkan diri, maka Muawiyah berhak untuk menjaga teritorinya dari ekspansi Ali. Nah, setelah berbicara pada sosok-sosok atau tokoh-tokoh awal yang bersikap oposisi terhadap Ali, Nabil Hussein kemudian melanjutkan membahas 3 figur yang merepresentasikan 3 kelompok untuk melihat bagaimana Ali digambarkan oleh 3 kelompok ini. Yang pertama, ia memilih dari kelompok Mu'tazilah. Dia mengambil case studies adalah Al-Jahiz. Jadi Al-Jahiz ini adalah sosok yang unik karena dia itu pada beberapa tempat dia itu pro Ali, tapi di beberapa tempat yang lain ia pro kelompok Utsmaniyah atau yang tidak menganggap Ali itu sebagai khalifah. Misalnya dia menulis 2 buku. Yang pertama adalah Risalah Utsmaniyah, itu mendukung pandangan umum saat itu bahwa yang sah itu adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi di saat yang lain dia juga menulis buku judulnya adalah Risalatul Hakamain, di mana dia membela Ali. Nabil Hussein menangkap sinyal bahwa Al-Jahiz ini menerima Ali sebagai khalifah yang sah.
Tetapi di risalahnya Utsmaniyah dia juga tidak sepenuhnya sependapat bahwa Ali itu punya fadilah yang lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Misalnya Al-Jahiz mengkritik argumen sebagian kelompok yang mengatakan Ali itu punya fadilah karena dia masuk Islam lebih awal. Bagi Al-Jahiz, fakta bahwa Ali masuk Islam lebih awal itu justru bukan sesuatu yang luar biasa, karena berbeda dengan orang dewasa yang memutuskan untuk masuk Islam. Orang dewasa seperti Abu Bakar dan sahabat yang lain, ketika mereka masuk Islam, mereka sudah berpikir secara rasional, sudah siap menanggung risikonya, kehilangan status sosial, perlu kehilangan harta, benda, jabatan, dan seterusnya. Tapi Ali ketika itu masih kecil, dia tidak perlu berpikir seperti itu, karena dia masih kecil dan dia diasuh oleh tentu keluarga Hashim, ya, Al-Hashimi. Jadi kata Al-Jahiz, fakta bahwa Ali masuk Islam lebih awal itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dia sama seperti anak yang terlahir dari keluarga muslim. Jadi dia beda dengan Abu Bakar yang memang dia merefleksikan secara rasional dan mengambil keputusan pribadi ketika dewasa untuk masuk Islam. Al-Jahiz juga mengkritik sebagian kelompok yang berpandangan bahwa Ali itu punya ilmu spesial, ya kan? Punya ilmu yang tinggi dibanding para sahabat yang lain. Tapi Al-Jahiz berpendapat justru fakta menyebutkan bahwa para sahabat ketika mereka memiliki pertanyaan, maka yang didatangi mereka bukan Ali, tapi misalnya mereka datang ke Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud misalnya. Atau dalam hadis yang paling banyak meriwayatkan justru Abu Hurairah, Aisyah. Jadi kata Al-Jahiz, Ali memang punya ilmu tapi tidak melebihi sahabat yang lain. Nabil Hussein, si penulis buku ini, meneliti gambaran Ali di kelompok Ibadi. Jadi kelompok Ibadi ini adalah aliran yang lebih moderat dalam Khawarij. Kalau Khawarij itu keras, Ibadi ini adalah representasi yang cukup moderat, ya kan? Dan sosok atau figur yang diambil case tadinya di sini adalah Al-Warjalani. Jadi Ibadi ini menganggap Ali itu awalnya adalah pemimpin yang adil, tapi kemudian dia itu melanggar hukum Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Itu menegaskan bahwa ketika ada dua kelompok muslim yang bertikai, maka seseorang harus mendamaikannya. Tapi kalau satu melanggar perjanjian damai atau tidak mau berdamai, maka hendaklah kelompok yang lain itu memeranginya sampai ia tunduk kembali kepada perintah Allah. Nah, Ali kan tidak memerangi sampai akhir itu, tapi karena Ali menerima tahkimnya Muawiyah. Jadi menurut kelompok Ibadi, Ali sudah melanggar hak atau hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabil Hussein mengambil case studies dari kelompok Sunni, yaitu yang dia pilih adalah Ibnu Taimiyah. Jadi yang pertama mengutip bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip Najmuddin At-Tufi mengatakan atau melaporkan bahwa para ulama yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang munafik, karena ia memiliki pandangan yang negatif terhadap Ali. Misalnya Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Ali itu berusaha mendapatkan kekuasaan tapi selalu gagal, dan Imam Ali itu mencari kekuasaan itu untuk riyasah, untuk politik, bukan dianah, bukan untuk agama. Terus Ibnu Taimiyah juga digambarkan mengklaim bahwa Ali itu suka kekuasaan sebagaimana Utsman suka kekayaan. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa karena Ali tidak pernah bisa mengalahkan Muawiyah, maka sebenarnya Ali itu dimaksudkan oleh Allah, oleh Tuhan. Sedangkan Muawiyah itu mansur atau ditolong oleh Tuhan. Dan fakta bahwa Muawiyah setelah itu bisa membangun dinasti yang begitu kuat sehingga bisa melakukan ekspansi Islam yang begitu luas, itu fakta kata Ibnu Taimiyah bahwa Muawiyah itu mansur, dibantu atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ali itu dimakzulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Ibnu Taimiyah ini bersikap negatif terhadap kepemerintahan Ali secara politik, tapi di saat yang lain Ibnu Taimiyah juga menghormati Ali sebagai sosok yang saleh. Jadi Ibnu Taimiyah ini digambarkan dia itu menghormati Ali sebagai sosok individu yang saleh, yang zuhud,
Tapi secara politik, Imam Ali ini dimakhlulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kemudian sekarang kita mengenal konsep Al-Khulafa Ar-Rasyidun, 4 khalifah yang kita percaya itu diberi hidayah oleh Allah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana Ali itu kemudian bisa masuk ke dalam konsep Al-Khulafa Ar-Rasyidin ini. Nah, Nabil Hussein menemukan bahwa salah satu yang paling berperan dalam meningkatkan statusnya Imam Ali setelah tadi sebelumnya diperdebatkan terus, itu adalah kelompok Ahlul Hadis. Jadi Ahlul Hadis, kelompok Sunni, itu lebih positif daripada Ibnu Taimiyah dalam memperlakukan Ali, tapi tidak sampai seperti kelompok Syiah yang memuja-muja Ali. Bagaimana cara kelompok ahli hadis ini bekerja? Nabil Hussein menemukan bahwa ada berbagai macam strategi yang dilakukan oleh kelompok ahli hadis. Pertama, misalnya mereka akan menolak hadis yang berbicara secara negatif tentang Ali. Misalnya hadis dari Haris bin Utsman tentang Ali itu ditolak, meskipun riwayatnya tentang hadis-hadis yang lain itu diterima. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh ulama ahlul hadis adalah dengan melakukan sensor terhadap beberapa riwayat. Jadi riwayat yang diterima sebagai riwayat yang otentik, tapi kemudian disensor. Disensor ini ada 2 cara. Pertama, identitas atau nama yang disebutkan dalam hadis itu disensor. Misalnya ada riwayat di mana Marwan bin Hakam itu memerintahkan orang-orang untuk menghina Ali, tapi kemudian nama Marwan bin Hakam ini disamarkan. Begitu juga ada selain identitas, selain nama, ada juga yang diblurkan atau disensor, yaitu perkataan. Kita bisa lihat contoh misalnya di sini dalam Sahih Muslim itu diriwayatkan bahwa menurut Khalifah Umar, Abbas dan Ali ini memandang Khalifah Abu Bakar sebagai seorang yang pendusta. Sebagaimana kita lihat di sini, fara'aitumahu kadziban athiman ghadiran khainan. Kalian berdua, kata Umar, yaitu Abbas dan Ali, memandang Khalifah Abu Bakar sebagai seorang yang pendusta, pendosa, dan pengkhianat. Terus juga fara'aitumani kadziban athiman ghadiran khainan, dan kalian berdua juga memandangku sebagai penerus dari Khalifah Abu Bakar, yaitu Khalifah Umar, juga sebagai seorang pendusta, pendosa, dan pengkhianat. Tapi riwayat seperti ini itu disensor oleh Al-Bukhari. Coba kita bandingkan riwayat yang ada dalam Sahih Muslim ini dengan Sahih Bukhari. Nah, di dalam riwayat versi Sahih Al-Bukhari itu dikatakan waqbala ala Abbas ala Ali wa Abbas tazumani anna Abu Bakar kada wa kada. Terus di sini dikisahkan bahwa Khalifah Umar menghadap Ali dan Abbas dan berkata, kalian berdua menganggap Abu Bakar kada wa kada, seperti ini dan seperti ini. Nah, jadi di sini kita lihat Bukhari tidak meriwayatkan seperti riwayat Muslim yang mengatakan Ali berpendapat bahwa Khalifah Abu Bakar itu pengkhianat, tapi di sini Bukhari meriwayatkannya dengan kada wa kada, seperti ini dan seperti ini. Jadi disensor, dihilangkan riwayat yang bisa menunjukkan sisi negatif Ali. Selain strategi melakukan sensor, para ulama hadis juga menafsirkan. Misalnya ada menafsirkan kisah-kisah yang terjadi itu ditafsirkan ulang. Misalnya Sa'id bin Umar itu menafsirkan bahwa Ali itu melakukan kesalahan bukan karena kesalahan Ali sendiri, tapi karena ia dikelilingi oleh orang-orang yang salah atau orang-orang kriminal. Atau misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga mengatakan bahwa Muawiyah sebenarnya itu menghormati Ali. Meskipun terjadi peperangan antara Muawiyah dan Ali, tapi sebenarnya Muawiyah itu menghargai atau menghormati fadilah-fadilah yang ada di Imam Ali. Misalnya di sini disebutkan qala li Muawiyah anta tunazi'u aliyan fil khilafah aw anta mithluhu. Qala la wa inni la a'lamu annahu afdal minni wa haqqu bil amri. Jadi di sini ditafsirkan bahwa Muawiyah sebenarnya itu memandang Ali itu lebih utama, lebih berhak, memiliki keutamaan daripada dirinya. Tapi kemudian dia ditafsirkan Muawiyah itu menuntut Ali untuk menghukum pembunuh Utsman, itu saja. Jadi yang awalnya dua kelompok ini berseteru, kemudian ditafsirkan sebenarnya mereka adalah salah paham. Nah, strategi lainnya yaitu para ulama ahli hadis juga mengcounter riwayat-riwayat yang bernada negatif.
Jadi misalnya Ahmad bin Hambal itu meriwayatkan banyak sekali hadis tentang keutamaan sahabat dalam musnadnya. Ahmad bin Hambal juga menulis buku khusus untuk memuji Ali. Misalnya dalam bukunya Fadhail Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kita bisa lihat di sini Ahmad bin Hambal meriwayatkan ratusan hadis yang berbicara tentang keutamaan Imam Ali, sehingga status Imam Ali bisa meningkat untuk dipercaya oleh masyarakat saat itu. Lalu kita juga menemukan bahwa kelompok ahli hadis giat menyebarkan pandangannya secara oral. Misalnya ada riwayat bahwa Imam Nasai suatu ketika berada di Masjid Umayyah di Damaskus, meskipun saat itu Umayyah sudah lengser, sudah digantikan Abbas, tapi pengaruh dinasti Umayyah masih kuat di Damaskus. Suatu ketika Imam Nasai meriwayatkan suatu hadis di masjid yang berbicara tentang keutamaan Ali, dan kemudian ia diusir dari masjid itu. Dan Nabil Hussein juga menceritakan bahwa tidak hanya peran ahli hadis, tapi juga ada ahlu kisah di sana. Jadi para qusas itu juga berperan. Misalnya Said bin Umar yang tadi saya ceritakan di awal menyebutkan bahwa sebenarnya Ali tidak bersalah, tapi kemudian ia dikelilingi oleh orang-orang yang salah. Lalu di bagian akhir, Nabil Hussein juga menyebutkan ada peran khalifah di sana dalam meningkatkan derajatnya Imam Ali. Misalnya khalifah yang terkenal mencintai keluarga Ali adalah Khalifah Al-Ma'mun. Misalnya pada tahun 826 Masehi, Khalifah Al-Ma'mun mengundang para ulama, termasuk sebagian kelompok Mu'tazilah yang menolak Ali, dihadirkan di istana, kemudian mereka mendebat tentang status Ali. Jadi yang tidak setuju dengan keutamaan Ali itu langsung didebat oleh khalifah. Jadi karena Khalifah Al-Ma'mun ini pandai berdebat, dia mendebat sarjana-sarjana atau ulama-ulama yang berpandangan negatif terhadap Ali. Nabil Hussein mengatakan bahwa jika sekarang kita menerima Ali secara universal dalam konsep Khulafa ar-Rasyidin, sebenarnya penerimaan ini adalah later development, adalah perkembangan belakangan. Setidaknya mulai pada abad ke-9. Jadi pada 3 abad pertama Islam, abad ke-7, 8, 9, status Imam Ali masih diperdebatkan, kemudian secara gradual, secara sedikit demi sedikit status Imam Ali diangkat. Dan yang paling berperan menurut penelitian ini adalah ulama ahlul hadis. Dari sini kita bisa melihat bahwa ulama ahlul hadis tidak hanya meriwayatkan hadis atau mentransmisikan riwayat saja secara pasif, tapi ternyata mereka juga punya agenda. Dan ternyata agenda mereka sejauh ini kita anggap berhasil mengangkat status Imam Ali. Semoga diskusi buku ini bermanfaat. Terima kasih.